guys, lanjut lagi eksplorasi kami di negara bagian Perak, Malaysia. Kali ini kami lagi berada di Cameron Highland guys. Ini merupakan salah satu kota yang paling tinggi di Malaysia selain Genting Highland guys. So di sini kita akan mengeksplor beberapa tempat yang cukup menarik. Kita akan berkunjung ke sebuah kebun teh yang paling terkenal di Malaysia, yaitu Boh Tea Center guys, BOH. Ini merupakan salah satu merek teh yang paling terkenal di Malaysia guys. So kita akan explore ke sana. Dan juga Cameron Highland ini merupakan salah satu produsen stroberi yang paling besar di Malaysia ini ya. Kita akan berkunjung ke kebun stroberinya juga untuk memetik stroberi sendiri guys. Dan juga di sini kita bisa belajar tentang bagaimana mereka membudidayakan stroberi menggunakan teknologi hidroponik organik di sini guys. Pengalaman mengemudi menuju kebun teh Boh ini sangat menyenangkan. Di sepanjang jalan kami disuguhi pemandangan hamparan kebun teh yang sangat luas dan menyegarkan. Sesampainya di sini kami harus menaiki anak tangga yang lumayan banyak untuk menuju ke kafenya yang terletak di sebuah viewpoint untuk sarapan sambil menikmati pemandangan hamparan kebun teh yang sangat indah dan luas ini. Kita mulai hari ini dengan sarapan dulu guys. Jadi di sini kalau mau coba tehnya itu bisa langsung pesen, ada dingin, ada panas, ya lengkap deh dengan makanan yang lainnya guys. Boh Tea Center ini merupakan produsen teh terbesar di Malaysia ya. Yang mereka memiliki 1.200 hektar lahan di plantation ini. Yang mereka ini setahun memproduksi lebih dari 5,5 juta kilo teh guys. Luar biasa, sampai diekspor guys. Mereka merupakan produsen tea tertua di Malaysia, lebih dari 100 tahun. Makan deh, makan. Ini tuang sendiri nih. Hah? Kayak telurnya. Telur puding setengah matang. Wah. Strawberry tea. Enak. Rasa stroberinya terasa banget. Cheese spread. Jadi ini ceritanya kayaknya toastnya kita bikin sendiri. Kita spread sendiri guys. Kayaknya. Iya, mereka mau gampang kelihatannya. Jadi kita spread sesuai selera lah. Dingin anginnya. Enak juga. Cuma kawasan ini anginnya kenceng, jadi cepet dingin guys. Enak. Enak. Enak juga ya. Kita sarapan di kawasan dataran tinggi, dikelilingi dengan kebun teh, sambil menyeruput teh yang paling terkenal di Malaysia. Mantap juga guys. Kelihatannya ramai, banyak grup di sini. Saya lihat banyak guide yang membawa grup-grup dari orang lokal sampai turis mancanegara. Karena ini merupakan salah satu atraksi yang paling terkenal di Cameron Highland inilah, Boh Tea Plantation Center. Nah, lu makan apa tuh? Bihun soto. Kelihatannya enak loh, taruh sambelnya. Bihunnya banyak banget. Bihunnya banyak ya. Enak. Dalamnya taruh apa aja tuh?
fishball Fishball ya, bakso ikan, kacang, sama ayam. sama ada daging ayam ya. Sama daging ayam kelihatannya enak. Cepat kali dingin. Tempatnya soalnya daerah pegunungan sih. Anginnya kenceng. Wih, keren. Luas banget ya. Kayaknya di bawah itu ada jalan setapak deh. Kita bisa jalan sampai di plantationnya kali ya, mungkin. Coba kita jalan ke sana nanti. Jalan kaki boleh. Kayaknya nggak tahu. Soalnya tadi jalannya nggak ditutup. Kayaknya bisa jalan sampai sana deh. Sambil lihat tehnya. Lalu nanti ada itu setiap 20 menit sekali ada tur pabriknya. Tur pendek ke pabrik tehnya. Produsen teh ini sudah ada sejak tahun 1929. Rupanya yang mendirikan itu orang Inggris guys, bukan orang Malaysia. Awalnya saya kira BOH, Boh itu nama orang Chinese guys. Rupanya ini adalah nama sebuah bukit yang terkenal di China, di mana di sana itu pada saat itu banyak teh yang diproduksi dengan kualitas tinggi di sana. Rupanya China ini merupakan produsen teh terbesar di dunia guys. Jadi memasok 40% kebutuhan teh di dunia ini. Kalau Malaysia dibandingkan dengan mereka itu jauh guys. Bahkan kayaknya Indonesia lebih banyak produksi tehnya daripada Malaysia ini. Tapi di Malaysia inilah yang paling besar lah, Boh ini. Di sini ada toko tehnya juga ya, sekalian jualan mereka. Teh durian. Keren tuh. 26,5 ringgit. Cantik. Banyak tehnya. You like that? The one that you drank is this one. You drank the peach one. Strawberry yang enak tadi. Wah, ini agak keras. Jadi katanya Boh ini salah satu produsen teh yang tehnya itu kafeinnya tinggi. Jadi yang mau banyak kafein beli yang Boh deh. Kafeinnya tinggi. Tapi kalau sensitif sama kafein mungkin nggak suka. Oke, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Kayak itu plantation kita tak boleh jalan sendiri ya? Boleh, on the way nak balik boleh je singgah mana-mana. Oh boleh, itu plantation belakang sana. tak boleh, depan. Depan boleh? Oh, oke. Jadi di sini setiap 20 menit ada tur ke pabriknya gratis guys, nggak usah bayar. So before we go in the factory, there are three factories in Cameron Highland, in Fairley and Sahabu. So Fairley and Habu factory is more modern, they use high-tech machine. And here we still use the same machine from 1930s. This is all the classic machine. And there are 5 stages for the tea processing. 2,000 years later. Nah ini tadi nggak boleh rekam guys bagian dalam pabriknya ini. Pabriknya kayak gitu gede sih ya. Tapi yang kerennya ini di sini katanya Boh Tea ini ada 3 pabrik. Ini yang paling lama udah sejak tahun 30-an, 1930-an, dan mesinnya itu masih digunakan sampai saat ini. Udah 80-90 tahun ini mesinnya itu masih digunakan. Keren banget. Saya nggak boleh rekam guys.
Kelihatannya di sini ada jalan setapak deh untuk ke kebunnya kali ya. Coba kita jalan deh. Keren banget guys ya. Dan enaknya itu ke sini rupanya parkir gratis. Mau jalan ke sini juga gratis guys, ke kebunnya. Tadi ke jalan-jalan ke tur pabriknya itu juga gratis. Nggak ada tiket masuk guys. Hebat guys. Kalau di kita mungkin udah harus bayar dari parkir, untuk ke kebunnya, untuk turnya dan lain sebagainya. Ini gratis semua guys. Kita bisa jalan sampai ke kebunnya guys dan melihat tehnya langsung. Jadi katanya mereka masih menggunakan teknik tradisional untuk kebun yang terletaknya di Cameron Highland ini guys. Jadi mereka masih meminta petani untuk memetiknya langsung pelan-pelan. Jadi satu-satu mereka petik yang paling muda, yang rasanya aromanya paling kuat guys. Baru diproduksi, diproses di pabriknya. Jadi masih menggunakan teknik tradisional. Dan katanya setiap tanaman tehnya itu bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Karena iklim dan tanahnya yang subur di sini ya. Ngomong-ngomong, ini letaknya di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan tinggi sih. Enak banget jalan-jalan di sini guys. Hampir gak ada orang yang jalan menyusuri kebun tehnya guys. Cuma ada beberapa orang bule, orang Asia kayaknya ke sini cuma ke kafenya itu, makan, foto-foto cantik, belanja tehnya itu, sesudah itu cabut guys. Kalau mau explore ke sini kita bisa jalan sih. Jalan sendiri gratis sambil menikmati suasana kebun teh di sini yang lumayan sejuk dan asri guys. Sebenarnya di sini setiap jam 11 pagi ada tour mengelilingi kebun tehnya ini guys. Kalau nggak salah satu orang 50-an atau 60-an ringgit. Cuma sayangnya kami nggak sempet guys kesininya, ini kesiangan. So kalau teman-teman mau ikut tur kebun tehnya ini, datangnya itu agak awal sedikit, lalu registrasi pakai WA guys. Kita bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dari petaninya tentang tea plantation di sini guys. So dari sini kita mau lanjut guys ke Big Red Strawberry Farm, yaitu ladang strawberry. Ya katanya di Cameron ini banyak ladang-ladang strawberry ya. Dengan membayar harga tertentu, kita bisa memetik strawberry sepuasnya kita. Jadi nanti bakal ditimbang berapa kilo. Kalau nggak salah 60 ringgit sekilo deh. Jadi kalau bawa anak-anak, ya anak-anak bakal happy deh untuk belajar ya tentang strawberry dan juga memetik strawberry sendiri guys. Saya perhatiin di sini ya banyak gedung-gedung yang arsitekturnya itu kayak arsitektur di Inggris sana guys, arsitektur lama. Karena memang kawasan ini dulunya dikembangkan oleh Inggris sendiri ya, untuk kalangan mereka itu penjajahan Inggris untuk bertamasya deh. Jadi ini merupakan kawasan pariwisata yang paling tua di Malaysia katanya. Udah ada sejak tahun 20-an, 30-an. Kawasan yang paling ramai ini adalah Berincang. Ada Berincang dengan Tanah Rata. Jadi dua daerah ini adalah daerah yang paling ramai di sini. Kita akan berkunjung ke kebun strawberry ya, yang namanya Big Red Strawberry Farm. Katanya ini yang paling terkenal.
1, 2. Kak, Kak ini petik strawberry, ambil itu Kak mana? Bayar ke mana? Ya. Kita mau ambil kayak keranjang gitu untuk petik strawberry guys. Okay, thank you. So, Okay. 10 pun tu dia masuk tak dipulangkan balik. Boleh. Dari 100 saya tolak harga buah di mana wajib ambil 1 kilo 60 ya. Boleh. Anggaran 1 kilo dekat bakulnya sampai garis hitam tu. Oh, saja. biasa anggaran Dua itu. side, so adik Okey. sambung. Oke, boleh. Setengah kilo itu parasnya. Itu ya, boleh. Okey, dah Boleh. petik bawa, saya timbang dulu. Boleh. Gam-gam 1 kilo nampaknya RM40. Boleh. Kalau kita terlebih ambil, saya pun terlebih ambil ya. Boleh. Adik, Ya. ikut adik itu dia kata di mana nama? Boleh. Okey. Terima kasih. Ya. Okay. Dengan membayar deposit RM100, 2 dewasa dengan 1 anak boleh masuk. Kalau ada tambahan 1 anak lagi, harus tambah RM10. Jadi RM10 itu angus guys, kayak beli tiket masuk. Jadi kita akan dikasih keranjang, kita boleh petik minimal 1 kilo. Jadi kalau lebih dari 1 kilo, dia cas tambahan. 1 kilo itu RM60 guys. Tapi ya for fun lah buat anak-anak biar bisa petik sendiri. Ada satu lagi, Raju Strawberry Farm, itu juga terkenal. Katanya manis banget. Setengah kilo RM40. Jadi menurut saya ini lebih worth it lah. Wah, manjat nih, tangga. Hiking. Mau petik strawberry pun harus manjat dulu guys, hiking. So many strawberry. Oh, thank you. Where are you from? Oh, okay. Go there, all the way. Big ones. You go, take. Wow, very nice. This one also you cut. Fun fact tentang strawberry guys, sebenarnya bukan berry sih, ini bukan keluarga berry. Ya, beda dengan blueberry dan lain sebagainya. Strawberry adalah satu-satunya buah yang bijinya ada di luar buahnya guys. Kayak gini. Jadi setiap strawberry itu ada sekitar 200 biji guys. Cukup menarik ya fun fact-nya. Saya juga potong deh. Oh, ada satu yang gede banget, nanti saya lihat karena aksesnya agak susah di bawah. Jadi gede banget guys strawberry-nya. Ini kayaknya manis. Katanya kalau pengen pilih strawberry, pilih yang lebih merah dan ukurannya besar. Biasanya lebih manis dan wanginya harus tajam, bijinya harus besar, warnanya harus merah gelap. Jadi lebih wangi, lebih manis. Mantap yang ini. Okay, the biggest one. Anything else to collect? See your strawberry? Big one? Okay, let's go. Oh, take that one, the big one. Thank you. I don't know. You see the line? There's one big one. You see below there? The big one? Go. Cut. Wow, you like it? I think there's 1 kg already. Big Red Strawberry Farm ini adalah yang paling besar di Cameron guys. Ukurannya berapa saya nggak tahu sih ya.
tapi sampai ke ujung sekali sih, gede banget ini. Capek juga sih manjat-manjat, kalau bawa orang tua agak susah sih, tapi keren banget guys. Ini kayaknya stroberinya bukan cuma dijual domestik, dijual ke mancanegara juga. Untuk harganya sih oke sih, 1 kilo 60 ringgit, berarti plus minus sekitar 200.000, harganya masih oke lah. Masih masuk akal, kalau manis sih is oke. Ya, dan bagusnya itu kita bisa pilih guys, yang gede, yang manis, yang merah kita pilih sendiri lah. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama stafnya, katanya ini tidak menggunakan metode hidroponik ya, karena masih pakai tanah. Cuma katanya organik sih, udah organik. Yang uniknya itu katanya di sini itu stroberinya itu selalu berbuah guys. Makanya orang diperbolehkan untuk petik-petik terus, karena tanahnya ini yang subur dan datarannya yang tinggi guys. Makanya gak ada musimnya, tiap hari bisa kita petik guys. Di sini juga bisa panen salad sendiri, 2 biji salad 8 ringgit. Jadi kita bisa panen salad sendiri, potong sendiri juga, bukan cuma stroberi kayaknya. Oh, rupanya pemiliknya itu orang India juga, Sinnathamby, katanya udah migrasi ke sini tahun 40 ya. Dan dia dulunya itu bekerja di toko kelontong di dalam kebun teh boh itu. Baru dia membeli toko, nabung, beli toko sendiri, dan buka toko kelontong sendiri. Nah, akhirnya dia mampu membeli tanah untuk menanam sayur-sayuran. Dan ini Big Strawberry Farm ini udah dibuka sejak tahun 2005, jadi gak gitu lama sih. Karena dia mau mengubah kawasan ini menjadi kawasan agrowisata guys. Makanya mereka tanemin itu stroberi. Bosnya pintar melihat peluang guys. Berikutnya kita makan dulu deh, makan steamboat guys. Salah satu steamboat yang cukup terkenal di sini. Oke, nama restoran Mari Mari Home. Ini atau ini? Mukata atau yang biasa? Yang biasa. Ini ya, 3 packs boleh? 3 packs. Ada yang pakai gas, ada yang pakai arang guys. Yang arang tambah 3 ringgit. Lebih pakai arang lebih enak. Cuma ini nggak halal sih. Jadi karena banyak restoran sini yang nggak halal juga sih. Karena ada poknya. Kelihatannya sih enak sih. Ada 2 sih, yang ini Mari Mari Home dengan sebelah yang Cameron Organic ya. Kita coba yang ini sih. Yang kita coba. Kelihatannya yang ini lebih rame daripada yang sebelah. Put in few seconds. Lengkap juga yang set guys. Oh, ini ada apa nih? Mushroom ya? Ini kayak mushroom gitu ya? Oke. Sayuran, ini ada wonton ya? Kulit tahu. Wah, banyak nih. Satu orang 33 ringgit, banyak. Sayuran, masukin deh. Ini ada bakso nih, bakso daging kayaknya. Daging apa nggak tahu. Lalu ada fish, lebih cepat ya. Lalu ada jagung, banyak ya. Kami berempat, tapi pesannya 3 aja. Crab stick, loh, banyak, lengkap. Jadi satu orang 33 ringgit. Jadi kami pesen porsi 3 orang guys. Plus 3 ringgit untuk ganti ke yang pakai arang. Ikan ya kayaknya. Ayam ya? Hah? Enak. Enak. You like it? You like it? Nice. Tapi pakai arang lagi jadi agak ribet ya. Tempatnya agak kecil sih. Kayak gini. Jadi agak ribet sedikit. You enjoying it?
Itu namanya fish glue ya. Ini kalau steamboat Chinese pasti ada ini namanya fish glue, terbuat dari ikan. Fish glue kayak lem gitu. Jadi harus dipotong, dikerok dikit-dikit, baru ditaruh di sana. Makan. Makan sosisnya dulu deh. Enak, manis. Lumayan dong. Enak. Zaman sekarang kebanyakan steamboat udah pakai gas ya. Padahal kalau pakai arang ini yang paling enak guys, mantap. Di banyak tempat udah gak ada yang pakai arang, mantap habis. Jadi ada itu lebih wangi, supnya lebih wangi, lauk yang dimasak itu jadi lebih enak, lebih smoky. Sayurannya ini local produce ya, jadi buatan lokal, ditanam lokal, makanya segar banget guys, enak banget. Manis ya? Manis sayurannya. Enak. Memang paling cocok dingin-dingin gitu, sejuk-sejuk gitu makan steamboat guys. Enak banget. Panas-panas. Kalau ke Cameron ini ya beda dengan Genting ya. Genting kan ada resort ya. Di atasnya itu ada resort Genting. Kalau di sini Cameron sebenarnya nothing much to do sih. Ini lebih ke agrowisata guys. Jadi kalau ke sini ini menikmati alam, sebenarnya bisa hiking juga. Ada yang namanya Mossy Forest karena kebawa anak-anak kami nggak ke sana. Dan sebagian besar atraksi di sini adalah berkunjung ke kebun sih. Ke Boh Tea Plantation, ke Strawberry Farm, bisa ke Lavender Garden dan lain sebagainya guys. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kotanya sih ya kota kecil aja lah. Tapi banyak suka ke sini dari KL atau Ipoh. Dari KL sekitar 3 jam lah. Dari Ipoh itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Orang ke sini mungkin karena kawasan ini sejuk ya, dan juga mereka suka makan steamboat di sini ya, lingkungannya yang sejuk itu cocok buat makan steamboat. Lalu ya itulah, beli sayur-sayuran sebenarnya nggak usah sampai sini sih, Genting juga ada sih. Ya, so kalau mau dibandingkan dengan Genting mana lebih recommended? Kalau bawa anak-anak mau banyak tempat entertainment, ada theme park dan lain sebagainya, Genting lebih recommended lah, apalagi dari KL lebih deket kan, itu cuma sekitar sejam dari KL. Dan juga Genting kayaknya lebih tinggi, sekitar 2000-an meter di atas permukaan laut. Di sini cuma 1500 guys, jadi gak gitu tinggi dan juga gak gitu sejuk juga. Dieng lebih sejuk ya. Di sini kalau tempat di Indonesia itu temperaturnya mirip-mirip ya, itulah guys. Brastagi sama ya, iklimnya sama, temperaturnya sama. Di video berikutnya kami akan kembali ke kota Ipoh, tapi bukan ke pusat kotanya melainkan ke sebuah theme park yang bernama Lost World Tambun. Kami akan glamping di dalam theme park yang letaknya di antara perbukitan batu kapur yang unik sambil mengeksplor salah satu theme park yang paling terkenal di Malaysia ini. Stay tune ya guys.